Jadi secara konseptual bagus, tapi pengalaman saya mengatakan kue ekonominya terlalu kecil. Kue ekonomi yang terlalu kecil menyebabkan kebuntuan nanti kalau misalkan ini menjadi besar. Buntu karena tidak mampu melakukan coverage area yang lain. Sambil saya cek anggotanya berapa. Oh, saya ada 50, Bu. Oke, bagus. Anggotanya berapa? 75. Bapak anggotanya berapa? Baru 7, Bu. Loh, kenapa? Kok cuma 7? Ya, saya nggak ngerti caranya ngembangkan. Terus? Karena saya belum tahu ini mau diapain. Sebagai mantan ketua umum di COVID, saya sangat memberikan apresiasi ini pemikiran Bapak Presiden untuk menjadikan koperasi sebagai mainstream ekonomi. Kenapa? Karena orang sudah lama tidak nengok koperasi itu. Jadi kalau koperasi, orang kerja di koperasi, kerja di mana, Mbak? Koperasi. Saya masih berharap ada yang muncul, tapi bukan yang tempelan ya. Tempelan itu maksudnya koperasi, sudah ada lah. Jadi KNP. Bukan itu, tapi yang berangkat dari nol, terus kemudian bisa, sehingga nanti kemakmuran itu akan tercapai bersama-sama. Kalau koperasinya memang betul-betul dijalankan dengan baik dan benar. Good cooperative governance. Itu bisa memakmurkan rakyat. Tapi kalau dipek dewe, ya kasih tahu makmur, itu ya. Dr. Randa Sri Untari MAP, Ketua Komisi E di DPRD Jatim periode 2024-2029. Tokoh perempuan ini sekarang memasuki periode kedua setelah 2019-2024 juga anggota DPRD Jatim. Sebelumnya, Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita atau SBW Malang ini pernah 2 periode sebagai anggota DPRD Kota Malang, 2004-2009 dan 2009-2014. Nama Untari bukan sosok asing dalam dunia gerakan koperasi di Jawa Timur. Melalui koperasi SBW yang dia pimpin, Untari telah membuktikan koperasi bisa tumbuh besar, profesional, dan tetap setia pada semangat kebersamaan. Pada momentum Hari Koperasi Nasional ke-78 tahun 2025, Ketua Koperasi pertama yang merintis sistem tanggung renteng ini menerima penghargaan tokoh penggerak koperasi dari Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Banyak penghargaan yang telah diraihnya, di antaranya prestasi gemilang dengan meraih Indonesia Inspiring Women 2024. Berkat kegigihan dan keuletannya membangun koperasi, ia didapuk menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin pada 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Posko. Kembali lagi kita di Posko Berdialog, ruang diskusi, berbagi perspektif dan mencari solusi bersama dari Jawa Timur untuk Indonesia. Pada episode kali ini, pastinya saya tidak sendiri. Kita akan berdialog, berdiskusi panjang, berdiskusi terkait dengan kondisi dinamika kekinian. Kita akan berdiskusi dan berdialog bersama anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Ibu Dr. Randa Sri Untari MAP. Selamat datang Ibu. Mendatang, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Posko Berdialog. Ya, ini kasih. Podcast yang bisa kita berbagi inspirasi, berbagi pikiran, kemudian mencari solusi bersama terkait dengan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Kali ini kita akan bicara berdialog terkait dengan koperasi merah putih. Ini kalau sudah ngomong koperasi ini sudah makanannya beliau kan. Ini sudah makanannya Mbak Untari. Saya biasa manggilnya Mbak Untari. Kita perancannya. Iya. Jadi kalau manggil ibu kayaknya Kio, kayak enak inget. Biasa manggilnya Mbak Untari. Mudah-mudahan ini terus kebersamaan ini
kita kan menua sesuai usia. Sesuai usianya. Iya. Karena biasa manggil Mbak Un, terus kalau ngomong ibu Kak, gimana gitu loh ya. Mbak Un ini sekarang kan ini cita-cita besar dari Pak Presiden untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di basis masyarakat, salah satunya melalui dengan Koperasi Merah Putih. Kalau melihat progresnya bagaimana Mbak Un di Jawa Timur, khususnya Koperasi Merah Putih yang ada saat ini, Mbak? Oke. Untuk menuju progres, saya ingin bicara secara konseptual dulu. Sesungguhnya kalau menurut saya, secara konseptual, apa yang disampaikan di gagas Pak Presiden ini benar. Konsepnya. Kenapa benar? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan azas kekeluargaan. Nah dulu dalam penjelasannya disebut bangun yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Disebut secara letterlek di sini. Artinya beliau sedang melakukan sebuah upaya untuk mendaratkan perintah konstitusi ini menjadi sebuah program yang itu langsung ke masyarakat. Kenapa itu pilihan koperasi? Memang sejak awal pada masa-masa Bung Hatta di awal bersama dengan para tokoh-tokoh pergerakan koperasi di masa yang lalu dan di dalam penyusunan negara ini, koperasi ini harus mengambil peran sebagai mengambil jalur distribusi supaya rantai pasok tidak terlalu panjang. Dan kemudian hasil daripada itu kembali lagi kepada anggota. Anggota dalam hal ini adalah masyarakat. Nah, tetapi memang namanya masyarakat belum seluruhnya menjadi anggota. Baru bisa dikatakan sebagai anggota kalau mendaftarkan diri untuk menyimpan simpanan pokok dan kemudian menambahkan dalam simpanan wajib sebagai modal kerja koperasi. Jadi secara konseptual, cara berpikirnya benar secara konseptual. Nah, tetapi kemudian saya mencoba untuk membuat sebuah telah pribadi saya sendiri sebagai orang koperasi. Karena kan pernah praktek di Jawa Timur di Kopwan, taruh seluruhnya di tiap desa dan kelurahan, kan nggak jalan. Zaman gubernur sebelumnya ya Bu? Iya, gubernur sebelum Pak Dekarwo. Waktu itu memang beliau itu melihat best practices di tempat saya di SBW. Terus ingin menduplikasi ini untuk bisa dilakukan di seluruh pelosok Jawa Timur dengan tujuan untuk bisa mengurangi adanya tengkulak bank titil yang itu dengan bunga yang sangat besar sekali. Akan tetapi sumber daya manusia itu menjadi penentu betul. Nah, ini saya melihat ada pola pengulangan lagi yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Saya sebenarnya sudah menyarankan karena kebetulan Pak Menkop juga teman saya. Tapi terlanjur di dalam mindset beliau seperti ini bahwa tiap desa dan kelurahan itu ada koperasi. Jadi secara konseptual bagus, tapi pengalaman saya mengatakan kue ekonominya terlalu kecil. Kue ekonomi yang terlalu kecil menyebabkan kebuntuan nanti kalau misalkan ini menjadi besar. Buntu karena tidak mampu melakukan coverage area yang lain. Padahal ada desa-desa di kabupaten, kita ngomong desa aja ya. Di Kabupaten Malang itu contoh di Kecamatan Keromengan, itu desanya kecil-kecil. Ada 9 desa. Nah kalau cuman berdiri satu desa aja, menyebabkan kue ekonominya di situ memang ada sawah, ada hutan, tapi tidak ada laut ya di sana. Maka mereka bisa memanfaatkan seluruh hasil bumi untuk dikelola di koperasi misalkan gitu. Namun demikian dalam praktek saya melihat yang pertama yang perlu menurut saya dilakukan perbaikan adalah perbaikan konsep di mana itu tadi kalau tingkat desa kelurahan terlalu kecil. Makanya mestinya di tingkat kecamatan. Sehingga langkah dan jalannya ini ada perluasan kue ekonomi begini. Lebih luas. Kalau ini katakanlah ini desa begini, kecamatan lebih luas begini. Kalau luas begini,
maka langkahnya pengurus untuk menyusun rencana-rencana strategis perencanaan bisnisnya itu bisa lebih luas. Lebih luas lagi. Nah, yang kedua, sampai hari ini saya sudah mendampingi Kabupaten Malang. Karena kebetulan kami memang Pak Sanusi ini menjadi binaan kita, jadi saya dampingi sepenuhnya untuk bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan. Kepala Dinas saya berikan saran-saran dan sudah dilakukan untuk melatih para pengurus-pengurus Koperasi Desa Merah Putih ini di 33 kecamatan. Kebetulan saya juga diminta untuk ikut menjadi narasumber sambil saya memberikan motivasi, sambil saya cek anggotanya berapa. Oh, saya ada 50 Bu. Oke, bagus. Anggotanya berapa? 75. Bapak anggotanya berapa? Baru 7 Bu. Loh, kenapa? Kok cuma 7? Ya, saya nggak ngerti caranya ngembangkan. Terus? Karena saya belum tahu ini mau diapain. Dengan pelatihan ini kira-kira sudah bisa mengerti belum? Agak mengerti karena Bu Untari memberi cerita, memberikan praktek berkoperasi yang baik. Akhirnya wes gini, seluruhnya harus tidak boleh cuman berhenti di titik 7 orang anggota ini. Jadi saya turun di kecamatan Gondang Legi, Kepanjen, Tumpang, lalu Sumber Pucung, ada 5 kalau nggak sampling aja gitu ya melihat. Oh, ternyata masih banyak banget yang nggak ngerti konsep ini. Ini masih awal banget loh ya. Maksud saya masih bicara di 10% lah dari total yang harus kita bicarakan. Dari situ saya mikir, waduh, gak ingin cara nih. Terus akhirnya saya undang, setelah saya bertemu dengan pengurus-pengurusnya, oke, kalau gitu nanti saya ketemu ketua-ketuanya dan pengawasnya. Ketemulah saya pengawas-pengawas. Lucu-lucu lah. Bu, aku gak ngerti Bu. Dan uang-uang yang kates-kates sih. Aku jadi pengawas sih Bu, aku gak ngerti. Yang ku tak urui cara jadi pengawas. Tuh, supaya sampean-sampean bisa jadi pengawas dengan baik. Ya Bu. Waduh, tapi sumpah Bu, karena desa aku dipotong gitu. Nanti kan ada ya tahapan itu. Iya. Ya wes gitu kas negara ngono lah wes tak gitu kan sama saya. Kan sampean wingi oleh dana desa sakmene, saya iki dana desa niku kudu dialene rono, tugas negara bener lho wis, openi rakyat kayak gitu kan. Iya Bu, tapi sumpek gak podo mbek visi misi ku wong budal kades piye. Ya namanya juga pemerintahan. Iya, betul. Ketemulah saya dengan ketua-ketua koperasi. Karena di Malang ini digandengkan dengan himbarannya BRI. Saya undanglah BRI sekalian jadi narasumber. Jadi keynote speakernya saya, ada Pak Tito dari Dinas Koperasi, lalu dari Himbara. Mosa nih ke Himbara terus neni. Ame ketua KMP. Aja diseneni rek iki mertuka saguling ngono. Tale mbok seneni. Iki tugasin apa Bu? Ono cuman dikei popok 400 kilo ya sak klemetan ta. Jadi nanti mungkin kita pada season kita langsung semuanya. Karena saya bisa memaparkan panjang terkait dengan ini yang harapan saya sangat berharap Koperasi Merah Putih ini sebagai mantan ketua umum di Kopit. Saya sangat memberikan apresiasi ini pemikiran Bapak Presiden untuk menjadikan koperasi sebagai mainstream ekonomi. Kenapa? Karena orang sudah lama tidak nengok koperasi itu. Jadi kalau koperasi orang kerja di koperasi, kerja di mana Mbak? Koperasi. Kau nek ngomong kerja di mana? Di bank. Ngono ya. Nah, maka kalau di tempat saya poles anak-anak kelambeni api, rupane kudu ayu, bayarannya cukup minal UMK. Kerja di mana Pak? Koperasi distrik. Ngono cok lo. Ndale takoki wong cok. Masih cok ngono ya. Nah, jadi dengan berbagai sebenarnya, waduh, kalau lihat konsep dia, iki kudu ono konsep kudu enek. Tapi nanti saya memberikan masukan pada Pak Menkop juga, dan teman kami, sahabat baik kami. Jangan semua dikasih cold storage. Buat apa? Orang tidak semuanya ada laut. Di Jawa Timur ini aja yang kabupaten kota ada lautnya cuma 23 dari 38, yang 15 nggak ada. Contoh misalkan yang nggak ada lautnya sama sekali Ngawi,
kasih laut, iya kan? Kemudian kota Blitar nggak punya laut, Batu nggak punya laut, nggak perlu dikasih cold storage gitu. Nah, kemudian juga ini kan dikabarkan dibangunlah namanya gerai dan sebagainya oleh Agrinas. Kalau saran saya sih kasihkan itu ke desa, berikan petunjuk teknis, syarat-syarat dan sebagainya. Nanti nakal tinggal kebukan loh Pak. Nah, daripada kemudian yang bangun aja Agrinas lah, persebaran ekonomi sampai tingkat desa tuh akhirnya kan nggak jalan. Kalau misalkan yang bangun desa itu sendiri, dia bisa ngambil tukang dari situ, bisa ngambil bahan-bahan dari desa itu, kan ini akan meruyak begini. Nah, terus juga sebelum bangun-bangun ini, pangapunten sangat ini untuk seluruh pemangku kebijakan koperasi. SDM-nya dulu. Itu yang paling penting, Bu. Ini rumah begini ya, orangnya nggak ngerti jagain rumahnya harus gimana. Mulai ngepel, nyapu, sak piturute. Kalau ini SDM pengurusnya itu minimal dia itu, saya selalu bilang syaratnya pengurus itu dasar itu ada 3. Kober bener pinter, kober itu punya waktu, bener itu jujur, pinter mau belajar. Saya lihat waktu ketemu sama mereka, sampean gimana? Saya tanya, kok bisa? Kalau ngoten ngertas, ya niki diken-ken mawon. Oh, tapi mau nggak belajar koperasi? Purun-purun mawon Bu, tapi kalau kan nyambut damel. Nah, Oh, jadi terus akhirnya penyenengan, ya kula ngurusnya nggih sonten-sonten mawon, mboten saged wong kula nyambut damel. Ada lagi pertanyaan menarik. Bu, kami dibayar berapa? Aku ngomong kerja di ya bayaran. Tak gintikan sama saya. Loh, katanya dibayar 15 juta. Iku lah cari ini sih. Cari ini online. Cari media online. Cari mau ngomong. Nah sekarang kan kerja aja belum kok minta gajian. Gajinya dari mana? Siapa yang kan gaji? Rugi negara gaji wong nganggur. Maka harus SDM-nya ini. Ini diberikan bekal. Oke lah, berseiring begini. Ini dikasih bekal, ini dibangun. Tapi ini kan tidak semua orang itu memiliki kompetensi yang cukup. Saya ini kan sudah di pengurus 20 tahun, Mas. Bisa melihat habis pemilihan pengurus ada orang baru. Nunak nunu sampai 2 tahun. Ki basa Malangan arek yo, nunak kono. Taktu. Lu kon itu ya. Wes awake dhewe kan ngomong malah wis gak usah nggak bahasa Inggris-Inggrisan. Aja aku yo ngerti Inggris-Inggrisan ya. Malangan ae lho. Nak nunggu sampai 2 tahun. 2 tahun. Saya harus membimbing ini. Padahal ini koperasi yang wis gede. Sudah besar. Iku sik ngono ini. Iya. Nah, kalau ini 0. Jadi bukan berarti bahwa SDM yang direkrut itu bukan orang-orang yang memiliki kapasitas. Banyak yang punya kapasitas. Ono kepala sekolah, ono ketua RW, orang ini. Cuman ilmu koperasinya nggak punya. Ini sekarang ini kami lagi menggagas untuk koperasi jadi disiplin ilmu tersendiri. Karena di dalam koperasi nanti akan ada bicara akuntansi, bicara SGM, bicara permodalan, bicara keuangan, bicara perpajakan, bicara sistem. Ini harus jadi keilmuan tersendiri. Nah, sekarang ini bapak-bapak ibu yang direkrut ini, dia kula nggih ngertos Bu lek enten PKK niku simpan pinjam. Kan tidak sekedar itu, karena ini mau melakukan bisnis-bisnis real. Nah, kalau bisnis real kan mudah. Itu ki ngebonek SBW ki drive ya, didik anak-anak untuk kemudian dia mencintai pekerjaannya lu bisa. Itu enggak mudah banget. Jadi setahun ini kalau bisa dilakukan terus-menerus pendidikan. Pertama, jati diri koperasinya harus tahu. 2, ilmu bisnisnya. 3, ilmu organisasinya. 4, manajemennya. 5, mereka mengevaluasi. Ini hal seperti ini kalau tidak dilakukan blank, mereka tiba-tiba digerutuk dengan berbagai fasilitas. Terus ngenang ini. Ya opo kira kudu diapakno rek. Nah, ketika kudu diapakno rek, dalam posisi ini mereka kesana kemari minta petunjuk, dinas koperasi kabeh nggak petunjuk. Tapi kan harus ada standar nasional. Saya lihat ada, tetapi memang sekali lagi tidak mudah. Jadi harapan saya
ada satu lagi faktor masyarakat kita. Masyarakat kita ini FOMO, LATAH, latah ya kan? Garis total sate, kabeh. total cilok kabeh. Berkooperasi kak. Nah, kefomoan masyarakat ini sebenarnya ini menjadi salah satu kendala karena tidak memiliki loyalitas kepada hal-hal yang dikerjakan dengan penuh kesabaran. Coba bayangin saya menjadi anggota SP 30 tahun, jadi pengurus hampir 20 tahun. Tidak mudah betul untuk, tapi kalau ini nanti berhasil kayak di Jepang, harapan saya kayak di Jepang di Zenok gitu. Tetapi karakter masyarakatnya Berbeda. Orang Jepang itu kesetiaan kepada tujuannya tuh luar biasa dan kesadarannya sudah tinggi karena well educated. Lah kita angka putus sekolah kita tinggi, kemudian IQ kita rata-rata 78, lamanya sekolah hanya 13 tahun. Jadi ini kalau kemudian diajak ngomong, kalau nggak dengan penuh kesabaran, nggak nyambung. Nggak nyambung akhirnya tujuan nggak tercapai. Artinya masih panjang proses yang harus dilakukan. Panjang mas, panjang. Masih panjang. Kecuali ngene yo. Aku juga bingung kate ngomong. Karena saya tahu persis ya, karena pengalaman. Kalau dikasih hibah, itu namanya koperasi merpati. Iki jagung disebar ini, kerutuk datang. Tapi hibahnya selesai, alhamdulillah sudah nggak berbekas. Dan ini fenomena ini udah berjalan panjang seperti itu ketika hibah. Ini pola sudah di style berbeda, menjadi pinjaman dari himbara supaya bertanggung jawab. Akan tetapi akuntabilitasnya, kompetensinya orang yang mengurus tentang usaha ini juga harus ada. Harus ada. Kasihan dana desa. Memang ini cuma mulak di sakunya pemerintah sih. Iya. Berputar di sakunya pemerintah. Kenapa saya bilang berputar di sakunya pemerintah? Pak Purbaya mengatakan duit dari himbara digelontorkan ke himbara, duit dari negara digelontorkan ke himbara 200 triliun, tambahin 16 triliun untuk bangun-bangun gerai. Oke. Kalau ini ada yang sudah mengambil, sudah siap, berarti ini kan ngambil duit ini tadi. Lalu kemudian pakai di sini untuk dijual ke masyarakat, masyarakat balik maneh. Lah iki engko kan balik meneh nang himbara kono. Lah iki durung iso bayar, iki disiapi dana desa. Dana desa juga dari mana duitnya? Dari pembiayaan lagi. Iki mulek duit pasti. Nah, tapi jauh lebih baik begini daripada dihibahi. Ya. Nanti orang nggak tanggung jawab. Karena kebanyakan sekarang orang itu pintar menjawab, gak pintar bertanggung jawab. Iya, betul. Jadi dengan circle kayak gini, ini menjadikan orang itu berpikir kalau mau maju untuk memajukan, mikir dhisik, balekno lho iki. Terus engko sing ngene, alah ono dana desa aja ribut awakmu. Lah dana desa ini pun kan uangnya juga dari atas, dari pajak-pajak masyarakat ditaruh ke sini. Tetapi ini kalau misalkan Koperasi Merah Putihnya ini nggak perlu macet, kan pembangunan desa juga akan terjalan. Itu berjalan. Gitu kan? Betul. Jadi ini jalan. Maka harapannya desa ini menjadi desa yang lebih makmur lagi. Konsepnya benar memakmurkan dari desa dan kelurahan itu udah benar dari bawah. Karena kalau bawah itu bagus, atas otomatis bagus. Tapi implementasinya memang Implementasinya harus membutuhkan banyak hal untuk dilakukan. Beberapa hal sudah saya sampaikan, termasuk harus ada pendamping. Rupanya ini pendamping kan sudah direkrut. Tapi pendamping ini ngerti koperasi apa enggak? Kembali lagi. Aja-aja kok kayak pendamping desa. Kak ngerti mek syukur direkrut kono ya. Kan rugi negara. Betul. Bayarin orang suruh dampingi tapi tidak mengerti. Tapi kalau saya lihat rekrutmennya kan disuruh mengisi beberapa form, lalu mereka ditanyain, mereka suruh bikin semacam rencana bisnis kecil-kecilan. Tapi kan ada banyak juga orang-orang yang kadang agak sulit ya. Aku tolong gawe no. Kak gawe dewe. Padahal nanti dia akan jadi pendamping. Betul. Beberapa koperasi bahkan
Satu orang mendampingi kalau nggak salah 9 sampai 10 koperasi desa dan kelurahan. Nah, berat banget. Pengurusnya gak ngerti, pengawasnya gak ngerti. Sing ngawasi gak ngerti wisan. Jadi pengurusnya misalkan dari pengertian 100, dia baru jalan di 3%, 5% lah besok 3%. Pengawasnya ngenah ya, karena nggak ngerti, karena bebannya juga udah banyak. Duh, aku kan tadi pengawas koperasi lapo sing gitu kan. Akhirnya ini kan rombongan orang tidak mengerti, harus pengelola duit yang banyak. Saya pengen sekali, saya sudah ngomong sama teman-teman ketua KDMP, ayo sopo belajar aja, tak urui belajar nang aku, tak urui tenanan, nanti sing siap belajar di tempat saya tak gembleng, sampai sampean tadi, sampai sampean ngerti. Nah, karena saya juga menyarankan pada Pak Tito, jadikanlah yang namanya kami-kami yang sudah besar ini jadi kakaknya mereka. Ada adik dan kakak ada kelas. Bukan inti dan plasma ya, tapi adik kakak aja silahkan mau belajar di tempat saya. Beberapa mau belajar di tempat saya persilahkan dengan baik. Karena sejatinya sebagai mantan ketua umum Dekopin, konsep ini betul-betul memang menjadi sesuatu yang dulu saya kampanyekan sebagai ketua umum Dekopin. Yang kedua, ini akan kalau berhasil akan memakmurkan desa-desa ini kan makmur. Yang ketiga, kita akan menciptakan masyarakat negara koperasi. Seperti negara-negara Skandinavia, welfare state. Ya, karena memang koperasi adalah sokoguru ekonomi bangsa, ekonomi. Bedanya sama PT, Mas Aim tahu nggak? Apa itu? Nah, kalau kita ini PT, ini kan cukup 2 orang. Betul. Ini hasilnya banyak ya kembali pada lagi memilih. Kalau kita diriin koperasi, anggotanya berapa? Misalkan 9, atau 50 atau 100. Ini hasilnya bagus, sekian persen besar dikembalikan kepada wong 100. Kepada anggota. Kan beda toh? Betul. Kalau di sini akhirnya cepat memupuk kesejahteraan memang, di sini lambat tapi merata. Nah, maka pilihan untuk konsep membangun desa dengan cara koperasi itu sudah benar. Tapi kue ekonominya terlalu kecil. Akhirnya kok gak belak. Betul. Kayak selama ini dilakukan oleh koperasi jenengan di SPW, melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang ada di bawah. Saya kira itu menjadi bekal yang luar biasa untuk seharusnya bisa juga diadopsi oleh koperasi merah putih gitu loh. Nah, kalau misalnya Bu tadi, ketika pengawas juga tidak memiliki kompetensi, apalagi yang diawasi, lah konsep yang harusnya bagaimana Bu untuk agar ada percepatan lah gitu loh Bu. Tadi saya sudah bilang, latihan pengurus ini kabeh. Sudah dilatih ke evaluasi. Misalkan ketua, dia harus bersifat urusan kebijakannya. Sekretaris administrasi, bendahara urusan keuangan. Nah, pelatihannya begitu, fokus bendahara urusan keuangan. Keuangan terus mulai kas masuk kas keluar sampai jadi neraca. Setelah itu neraca, terus pengawas dilatih tentang bagaimana berkaitan dengan pengawasan ini kan ada ROI, kemudian likuiditas, solvabilitas dan sebagainya, ini evaluasi keuangannya. Ini latihan dulu di situ. Dilatih dulu di situ. Karena nanti barang-barang data, terus ada lagi dilatih tentang manajemen toko. Manajemen gerai. Ini harus ada lagi yang melatih. Siapa? Ya mereka mungkin dari Alfamart, Indomaret, teman-teman kita itu Alfamart dan sebagainya lah, pokok retail modern. Bisa dikontrak sebagai pelatih. Untuk kalau kami ya best practices-nya. Mungkin gitu ya, kayak SPW itu kan sudah punya simpan pinjam, punya toko, punya kafe, kemudian punya kapling tanah, punya travel, jadi rent-car itu. Sehingga gimana? Nah ini kan kami bisa punya banyak usaha begitu kan berproses. Ini kan mak geruduk. Saya khawatir banyak orang stres. Tadi stres bareng-bareng loh Bu ini. Oke, pernah nambah sehat tambah nambah loro. Jadi iki kudu dilatih dulu Mas Aim. Betul. Sambil dibangun, dilatih lalu dijaringnya misalkan. Contoh, ini lagi gas LPG. Petakan dulu pupuk dan LPG, petakan dulu di wilayah itu. Berapa penduduk, berapa rumah ya. Katakanlah dalam satu desa ada 2000 rumah. Sing wis nggak LPG piro.
Sing nglayani sapa? Habis itu sing gawe kayu piro? Terus sing gawe LPG Blue Gas misalkan, bukan melon LPG melon ya, ada LPG Blue Gas. Iki yang subsidi kan, tidak subsidi. Kalau misalkan di situ ternyata space-nya tinggal separuh, tinggal 1.000, kan masih bagus. Nah ini pengalamannya cuma dikasih 50 seminggu. Ini teman saya jadi ketua KMP Fumiayu. Dikasih seminggu dikasih 50 tabung aja. 50 sampai 60. Lah aku sak kelemetan iki sak RT tok tok. Lah terus maunya KMP ini bisa mewadahi, bisa menjadi pemotong jalur Distribusi. Nah ini pun KMP ini masih kulaannya ya kaget. Jadi akhirnya Harganya masih tetap tinggi. Tetap tinggi karena mereka tidak diberikan langsung dari prinsipal itu. Nah ini ya melon yang pupuk. Jadi ada skema itu, skema 1, 2, 3. Tertinggi hanya dikasih pupuk 400 kg. Kan mek petang kintal. Padahal contoh kayak desa di Singosari 17 desa, meh kabeh desa ya. Ada 2 kelurahan. Itu berarti sawahnya kan banyak. Sawah Tegal wong pinggir gunung-gunung. Terus Poncokusumo, ya, Tumpang Wajak. Betapa mereka butuh pupuk yang banyak karena mereka daerah pertanian. Dikasih 400 Mas. Ya iku seneni wong BATW. Oh aja diseneni rek. Iki bertugas. Iya berarti penguatan rencana bisnis juga memang harus dilakukan. Rencana bisnisnya itu kan orang-orang sudah seneng lakukan pemetaan. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, dilakukan pemetaan akhirnya butuh pupuk dalam setahun 10 ton atau 40 ton. Nah ini kan makanan empuk untuk bisa ambil uang himbara, nanti nyewa gudang, ya kan, ke tempat pupuk, distribusinya kepada petani, duk. Iki baru jalan. Tapi kalau sekarang cuma 400 kilo ya, satu petani. Satu petani habis gitu. Ya inilah kira-kira bagaimana dari konsep dengan implementasi yang masih ada kesenjangan yang luar biasa. Saya kira juga Koperasi Merah Putih juga baru di launching. Tapi memang ini baru. Maka saya masih punya optimisme. Tapi awali dengan itu tadi, mulai materi terhadap pengelolaan koperasi kepada pengurus. Sumber daya masyarakatnya dulu benar-benar disiapkan ya. Iya ini. Nanti kalau dia ngerti, misalkan bidang keanggotaan wakil ketua, dia akan jalankan mencari anggota. Cara lebih ya perangkat-perangkat dhisik misalkan untuk RT masuk. Sudah kayak begitu saya lihat perangkat-perangkat masuk. Tapi barkui ini bukan membagi-bagi dana hibah maupun barang hibah. Maka menjadi anggota koperasi itu setelah membayar simpan pokok, ya terus oleh simpan wajib rek. Ojo pak kades dikon bayar wajib. Si Tom Melayu kabeh suwe-suwe. Iya kan? Betul. Nah, kayak tempat saya simpan wajibnya 25.000 minimal. Untuk apa itu? Untuk permodalan koperasi. Supaya kuat. Nah, permodalan koperasi diperlukan dalam rangka apa? Ya dalam rangka supaya koperasi ini setelah nanti dipisah sama himbara ya udah kuat berdiri sendiri. Wah kayak IMPR nih. Wah banyak Bu. Ya itulah. Tapi kan ekspektasi masyarakat kan begitu tinggi ya terhadap Koperasi Merah Putih dengan konsepnya yang begitu luar biasa. Harapannya ya itu apalagi sudah ada target pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8%. Nah harapannya ini bisa terus segera tune in sehingga itu tadi yang harapannya pergerakan ekonomi di. Sebenarnya kalau dikaitkan sama MP, kalau saya sejak awal ketika beliau mengatakan makan siang tuh, saran saya tuh serahkan ke masing-masing sekolah. Itu saya ngomong bulan Januari, tanggal 7 karena saya pas buka kafe ditanyai sama teman-teman Time Indonesia kalau nggak salah. Mbak apa San? Kalau saran saya sih kasihkan ke tiap-tiap sekolah mereka yang tahu mana anak-anak yang dibutuhkan untuk mereka tumbuh sehat karena stuntingnya supaya berkurang. Mana anak-anak yang benar-benar dia itu nggak bisa makan siang hari. Nah dimasak di sekolahan. Siapa yang masak? Kantin sekolah. Kemana kantin sekolah berbelanja? Nah ini pasar desa. Nah nanti kalau Koperasi Merah Putih punya logistik yang berkaitan dengan
retail modern misalkan mereka yo kula beras ning koperasi merah putih. Ini maka akan terjadi channeling bisnis di antara semuanya. Dan ekonominya tumbuh. Ekonominya tumbuh dari desa, betul. Nah sekarang kalau diriin dapur SPPG begini, yang laku ya pasar Induk Ladang. Kenapa? Karena cari yang murah, grosir. Betul. Dan kalau yang pasar Induk Ladang, siapa yang berjualan? Konglomerat lagi, konglomerat Jawa, konglomerat lokal lah. Karena kan kalau nggak konglomerat ya pokok mereka yang punya tanaman-tanaman yang bisa jual di sana. Tapi kalau kemudian membeli sayuran di pasar desanya kan pulaan ke Gadang, dimasukin pasar desa, ini digulak. Wah, rantai pasok ekonominya luar biasa. Ya itulah harapannya kita bisa tumbuh benar-benar sesuai dengan konsep yang ada gitu loh Mbak. Tapi ya begitu lagi implementasi di lapangan ini yang perlu. Saya pengen kok ada minimal satu kecamatan, kalau enggak minimal satu kecamatan yuk sak Kabupaten Malang 5 ngene. Jadi percontohan. Jadi percontohan. Ayo tak bimbing sama saya. Dengan senang hati saya. Kenapa sih? Mohon maaf kalau sudah berbicara koperasi, saya memang bicara merah putih. Karena memang koperasi itu konsepnya para pendiri negara ini untuk memakmurkan Indonesia dengan cara koperasi. Kalau kita tinggalkan dia koperasi, ya pasti Gini rasionya gini terus. Semakin lebar. Sekarang kan 0,41. Lebih lebar lagi. Semakin melebar. Ini makannya sehari cuma sekali, iya kali. Kesenjangannya semakin Terlalu tinggi. jauh. Antara yang punya dan yang tidak berpunya semakin senjangnya luar biasa. Itulah. Dosa kan lengon ibu. Boleh kan? Nah itu makanya pentingnya koperasi sebagai guru ekonomi bangsa kita ini terus didorong agar apa? Ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan semakin bergerak. Kita akan kembali lagi di sesi kedua. Nah, bagaimana koperasi menghadapi dengan dunia digital saat ini. Akan kembali setelah ini. Sahabat Posko, kita kembali lagi di Posko Berdialog bersama anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mbak Untari, yang kita masih bicara terkait dengan Koperasi Merah Putih antara semangat kebangsaan dan tantangan implementasi. Kalau tadi kita sudah bicara bagaimana konsep awal, kemudian implementasi sekarang, progres sampai dengan saat ini. Nah, ini juga tidak terlepas dengan saat ini adalah dunianya dunia digital. Nah, bagaimana kira-kira Mbak Un, bagaimana peta peluang ekonomi dengan koperasi dengan tantangan di digital ini, Mbak Un? Ya, koperasi itu lentur sekali. Saya sudah mengawali digitalisasi di SPW tahun 2018. Oh ya. Saya menciptakan SPW Coop. Yang itu ya. Iya. Nah, tapi memang biayanya tidak murah ya. Akhirnya ini hanya berjalan beberapa waktu, terus kemudian konsep ini ada yang membeli. Nah, karena saya bukan saya pengide, tapi yang bikin adalah orang lain, dibeli ke orang lain. Kemudian kami bekerja sama dengan Saktil. Jadi aplikasi Saktiling. Aplikasi. Keren sekali dan sekarang udah jadi. Sudah seluruh anggota SPW menggunakan digitalisasi, tapi tentu harus mengunduh di Android ya, atau iPhone. Jadi kalau kita bicara ekonomi hari ini, orang awam bilang, golek duit sing gampang saiki teko langit. Teko langit. Tren terbaru saya habis kumpul sama anak-anak Duta Pancasila. Mereka jadi affiliator. Oh, affiliate. Istilahnya affiliate kan. Mereka orang jadi affiliator. Sampai banyak kah? Kenapa? Kan kerjaannya mudah, Bu. Tapi memanfaatkan gadget sebagai alat kerja untuk bisa itu. Jadi digitalisasi itu sangat membantu dalam kita ini mengurus laporan keuangan, laporan keanggota. Saya kemarin rapat anggota di SPW itu separuh lebih itu sudah minta e-book.
buku rencana kerjanya. Yang hard copy tinggal 40%, yang 60% sudah e-book. Kami sudah jalan, jadi saya melihat potensi dan peluangnya besar sekali. Seluruh online itu besar nih. Cuman memang tantangannya akan besar juga. Dengan online itu akibatnya banyak uang-uang hilang, ya nah, kejahatan cyber semakin meningkat, dan untuk itu dibutuhkan sebuah pemikiran bersama-sama untuk bisa mengkampanyekan terhadap bahaya kejahatan cyber. Jadi ini sak gandengan soalnya. Digitalisasi ini sak gandengan sama cyber. Kalau enggak, ya banyak uang di bank hilang. Apalagi sekarang kayak tanah itu sudah juga sertifikatnya E-sertifikat. Ini kan kalau banyak manusia nakal-nakal kan Ya. bisa dirubah-rubah. Ya, kesiapan keamanan jaringan juga. Salah satu kekurangannya di situ. Maka dibutuhkan safety yang kuat. Security yang kuat, safety yang kuat untuk bisa membuat digitalisasi ini menjadi salah satu mesin ekonomi. Salah satu yang menurut saya sangat sukses itu QRIS kita itu. Ya. Quick Response Indonesia Standard. Nah ini sudah mengalahkan Visa dan Mastercard kan. Udah dipakai oleh 55 juta rakyat Indonesia dan UKM sudah memakai 35 juta. Ini saya data kira-kira 4 bulan yang lalu. Kalau data per hari ini bisa lebih banyak lagi loh. Karena saya beli pisang di dalam pasar sudah pakai QRIS. Keren banget, cilok cepet. Sampai tukang bersih-bersih rumah itu yang laki-laki bilang sama aspri saya, aku kayak nusun aku bayar sok. Mau dibikin begitu tapi dibikinkan rekening bank nggak mau. Lucu banget memang. Jadi itu potensi ekonominya luar biasa. Karena semua barang-barang produk kita bisa dilewatkan SIP. Tapi persaingannya luar biasa. Banting-banting harganya. Waduh. Saya kan mencoba meriset belanja di TikTok. Oh. Caranya meriset akhirnya saya belanja. Belanja mulai yang termurah sampai yang mahal saya beli. Gimana sih cara mereka melayani? Waduh, memang cepet banget. Jadi kalau ada orang yang maniak pecinta TikTok, belanjanya semua di situ. Iya. Selesai memang. Semua urusan selesai di sini. Gak betul terasi ya. Lombok, Terasi, Cambah dan teman-temannya. Ada beras pula, parfum. Coba bisa barang-barang mahal kayak logam mulia bisa beli kok. Dari online. Jadi potensi yang sangat besar, maka saran saya pemerintah harus menguati cybernya. Karena orang Indonesia tadi, barangannya buru, boyku mau enak, gak enak, Pak Putal lah gitu. Makanya sekarang itu panggilan yang terindah tuh ketika tukang paket datang, Mbak. Lucu ini di rumah, karena saya lagi bereset TikTok. Jadi malam mau tidur, lihat siaran langsung TikTok. Ini, tak beli yang sendok, anjing, macan, kok taat. Akhirnya kan bayarnya kan di rumah ya. Terus sama saya, dulu ono kartu, tapi kok bayar? Suami saya ikutan nggak aneh, nggak aware terhadap dunia digital. Tapi gini, jenenge baik. Belanja langsung di TikTok. Iya mama udah ninggalin kok uangnya. COD yang terus. COD. Keleng. Iki mama mana COD makna? Lagi belajar dari TikTokers. Kuning udah belanja di TikTok. Jadi itu tadi lucu. Mulai ono pisau, ono gunting. Cepet itu aja. Cepet kecil semuanya ada. Spray kemarin ada. Spray banting-banting harga. Temenan lagi. Nyoba satu saya belum datang. 52.000 coba bayangin. Airnya harganya berapa?
dia jual spray gede 50.000. Masya Allah. Kadang kita beli satu paket kan 500, 750 sampai 1 juta kan. Sak selimutnya bantal 4 guling 2 lagi. Ih gila banget, bantal 2 guling 2 52 lu Mbak. Saya lagi mereset. Kalau enggak jadi pelaku kan reset terus. Betul. Nah itu makanya kekuatan digital hari ini Kekuatan digital. begitu luar biasa. Inilah yang dibilang orang awam cari duitnya teko langit. Ya kan nggak ada daratan supportingnya, tapi alatnya langit. Yes. Sekarang orang yang tidak punya barang pun bisa. Bisa. Tinggal nitipin ke afiliator Pak. Iya. Gitu. Cuman siap packing. Betul. Packing. Dan yang laris adalah bisnis pengiriman. Itu. Ya. Laris banget. Makanya itu kalau sudah pengiriman itu sudah luar biasa. Makanya mereka sekarang bikin hub-hub itu di masing-masing wilayah. Saya sih tawarin kan sama teman-teman. Saya masih belum sempat ngurus. Bentar ditawarin gini. Itu banyak hub-hub ya. Makanya itulah kekuatan digital yang sekarang. Tapi hati-hati juga ya. Betul. KTP kita ini kan sudah Nah itu. beredar di mana-mana. Neng bank, neng Shopee Pay, Shopee Letter, mari ngono ning alas pokoknya kuat baby mau semuanya menggunakan KTP. Makanya akhirnya kejahatan-kejahatan marah berkaitan dengan itu. Maka penguatan terhadap cybercrime itu sangat diperlukan. Sampai-sampai saya sosialisasi di anggotaku tentang cybercrime itu. Dan mereka sangat merasa bermanfaat dengan adanya sosialisasi cybercrime. Karena mereka akan mengenali kejahatan-kejahatan yang ada di dunia cyber. Modus-modusnya itu Mbak. Modusnya apa? Kan sekarang ini ada modus admin duk KTP, ada modus kecelakaan, ada modus kartu kredit, ada modus lagi ada 10 saya lihat dari teman-teman Polresta itu menyampaikan pada kita supaya dikenali dan setelah itu nanti supaya nggak kena. Karena baru saja anggota kami kena 17 juta dan 58 juta gara-gara itu. Langsung saya gelar dan kemudian mereka tidak mengurangi lah resiko kehilangan. Itu ya dari satu sisi ada nilai plus yang begitu luar biasa. Tapi dari satu sisi juga ada nilai negatif yang perlu juga tetap harus kita imbangi kekuatan-kekuatan. Sebenarnya ini sama dengan di daratan aja. Kan alamat kita tadinya cuma bisa didatangi via kendaraan. Sekarang kan dengan webnya diunggah ke internet, kan seluruhnya kejahatannya akhirnya kan di 2 tempat, di darat dan di udara. Begitu. Nah udara ini yang biasanya belum begitu kental untuk urusan pengamanannya. Darat tiap polsek ada binmasnya, tiap koramil ada babinsan. Jadi ibaratnya polkapnya ya udah banyak, tapi di pusat tidak di atas. Nah ini perlu edukasi baru karena memang kita nggak bisa menolak teknologi baru. Berarti nanti juga akan menjadi ancaman juga Mbak bagi Koperasi Merah Putih yang sekarang baru akan persiapan kemudian dihantam dengan dunia digital saat ini. Sekarang kalau menurut saya belum sih, belum buat KMP belum. Kenapa? Mereka cuma melayani sak desa. Digitalisasi cukup ceklik begini aja. selesai sih. Ya. Langsung kirim. Iya, masuk kirim kan, cuman sak desa. Desa. Sak desa saiki paling gede jumlah penduduknya ya kira-kira 20.000 orang untuk kayak Wakis, gitu-gitu ya. Magentan gitu atau Kepanjen. Jadi masih mudah dikenali karena sak kelurahan, sak desa. Nah kalau udah lintas negara, loh, saya tuh lihat di Instagram, ada baju kurung bagus-bagus. Malaysia, aduh, kasih tau wis ketimbang aku kadung transfer dihapusi. Tapi akhirnya didelok ae, gawe sing koyo ngene iku ae. Demi keamanan, ya kan? Iya. Daripada berjiwa. Nggih. Baun, kalau untuk tadi masyarakat sudah mulai diajak untuk ke KMP. Bagaimana terkait dengan generasi muda kita, Mbak? Saya ini masih belum bisa mengatakan itu karena kesiapannya yang
Jadi kita kalau mau ngajak Gen Z dan Gen Mil ini ke situ, mereka tuh butuh contoh. Kok nggak ada contohnya nggak mau. Lah belum ada contoh yang jadi. Terus peran mereka apa? Sebagai anggota saja bisa. Tapi mereka pasti tanya manfaat kok. Apa? Itu loh. Maka perlu dibuatkan sebuah bangunan sistem. Misal, karena udah misalkan dari nasional dibikinkan sistemnya, aplikasinya KMP. Sehingga mempermudah seluruh proses. Contoh misalkan daerah selatan ya, kan medannya berat. Betul. Nggak perlu ke kecamatan tapi cukup di desa. Di situ untuk ngurus berbagai admin duknya mereka, KMP menyiapkan misalkan kurang-kurang duit pinjam di situ atau beli materai di situ. Misal. Gitu. Terus nanti bisa juga mengelola dana-dananya saudara-saudaranya TKI. Titipkan di KMP situ supaya nggak langsung tasik keluarganya. Lek pas bojone tepak, kabar turunan kabel wedok lho rek. Lek pas bojone tepak, jadilah sawah ya, jadilah ladang, jadilah sepeda motor, jadi rumah. Bojo gak tepak, sawahnya diangan-angan. Tuku sawah sakedong. Bukan cabang baru ya, Bu? Sawahnya beda sudah. Repot kan? Betul. Nah akhirnya yang kerja wis soro, mulai kan opo-opo lah. Kalau dititipkan di koperasi kan bisa komplit. Karena dulu kami punya sahabat koperasi di Sumber Pucung, Citra Kartini. Itu mereka berkooperasi untuk mewadahi tantiemnya. Oh. Jadi apa lek ngarani ya devisanya mereka dikirim ke orang tuanya tapi lewat koperasi. Nanti kalau mau ambil dia bilang, ibu saya besok mau ambil uang 2 juta, 1 juta, ambil di koperasi. Ambil secukupnya saja. Buat ngecat rumah misalkan atau beli sepeda anaknya dan sebagainya. Jadi perlu dulu ketok ono blegere. Ada blegere. Ada wujud gitu. Anak-anak muda itu butuh itu. Karena apa sih? Ya mereka kan generasi yang lahir dalam abundance era. Ya. Era kemakmuran misal. Generasi lahir tahun 2002 gitu tuh kan Indonesia sudah pada mulai apik kan habis selesai reformasi. Mereka 2002 lahir misalkan. 5 tahun lagi 2007 ini sudah ditoto-toto sudah. Nah pada posisi sekarang apalagi yang sekarang baru 15 tahun. Berarti lahirnya baru kan tahun 2010. 2010 kondisi Indonesia wis apik. Wis gak ono bledos-bledos perang kemerdekaan kan kok. Sing ono wong demo. Kan gitu kan. Jadi di abundance era ini, era keberlimpahan, mudah mengakses informasi, mudah mencari sandang, mudah mencari tempat hiburan, mudah mencari buku. What next? Sesungguhnya justru malah ibu-ibu anak Gen Z dan Gen Alpha itu yang diberikan pendidikan tentang bagaimana ibu dan ayah yang punya jati diri. Oh no. Termasuk jati diri koperasi. Aduh nek KMP ini susah saya ngomong jati dirinya. Oh ini lahirnya sudah sungsang. Kenapa saya bilang lahir sungsang? Nih bayi lahir kan kepala dulu. Nek koperasi itu kaki dan kota. Ini kan lahir kepalanya dulu. Ya itulah kondisi yang ada saat ini antara konsep, semangat kebangsaan dan juga tantangan implementasi. Mudah-mudahan seperti konsep besar yang sudah disampaikan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden, harapannya Koperasi Merah Putih bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat. Dan apalagi Mbak Untari masih punya optimisme bahwa saya masih punya, ya. Koperasi Merah Putih bisa sesuai dengan harapan dan konsep yang sudah dibangun. Ada closing statement Mbak Untari? Oke, jadi rekan-rekanku semua untuk yang sedang mengelola Koperasi Merah Putih, pertama ya rekomendasi saya, pertama kepada Dinas Koperasi harus terus-menerus melakukan pelatihan-pelatihan pada mereka. Tapi saya paham betul bahwa
dalam rangka efisiensi, anggaran-anggaran pendapatan belanja daerah itu dipotong besar-besar. Jawa Timur dipotong 2,8 triliun, Kabupaten Malang 500 miliar lebih dan sebagainya. Itu menjadi kendala untuk bisa menganggarkan. Nah untuk itu sebenarnya ada kalau mau, misalkan kayak BRI, kan BRI punya CSR, karena mereka yang nanti akan dipinjem nih oleh KMP ini, keluarkanlah CSR untuk diklat. Nah diklatnya apa? Membuat rencana bisnis, kemudian membuat laporan keuangan sampai selesai, sampai kepada evaluasinya. Kalau BRI misalkan tidak mampu, bisa hire, saya punya kumpulan lembaga kami namanya Trisakti. Di Malang kami sudah banyak melatih koperasi-koperasi untuk seperti termasuk Koperasi Merah Putih. Yang pertama itu, jadi ini menjadi sebuah ruang yang harus, ini wajib, nek enggak nanti pengurus dikasih beban berat tanpa ilmu, gak akan bisa melakukan dengan baik. Pertama itu. Yang kedua, teman-teman SDM pengurus ya memang harus fokus. Kalau mau koperasinya besar harus fokus, kalau mau koperasinya jalan harus fokus. Sebelum besar jalan dulu, fokus. Setelah dididik fokus. Kalau Anda misalkan sedang menjadi kepala sekolah, ya nanti nggak akan fokus. Nah, apakah Anda bisa fokus? Tanyakan pada masing-masing. Yang ketiga, dalam proses untuk memberikan bantuan yang sifatnya bukan bantuan gratis, dan saya lebih senang kalau itu tidak gratis, karena biar mendorong orang bertanggung jawab. Kini bantuan yang sifatnya pinjam dari himbara tadi itu, kalkulasinya harus sangat kuat. Dihitung melalui kalkulasi keuangan kuat, sehingga bisnis ini harus memiliki implikasi revenue-nya. Kalau tidak ada profitnya, ya terus mau bayar apa? Begitu. Nah, karena apa? Ini nanti kan juga bekerja teman-teman yang di KMP. Minimal diberikan transport untuk bensinnya, untuk waktu yang betul-betul difokuskan untuk itu. Kalau dia bekerja di perusahaan, ya minimal harus diganti. Dari mana? Yang pertama mungkin akhirnya ngomongnya ke kepala desa. Maaf ya teman-temanku kepala desa. Nek sampean aku kok Ibu Untari melak-melaknya eksploitasi aku, bukan. Tapi ini persoalannya adalah berkaitan dengan itu. Yang keempat, tata jejaringnya. Tambahkan anggota, jangan hanya 7 orang. Dengan cara perangkat, aparatur diajak untuk masuk. Yang kelima, edukasi. Bahwa ini koperasi, bukan perusahaan swasta. Sehingga ya harus tetap memberikan modal untuk koperasinya. Nggak boleh hanya berharap pada pemerintah. Dari situ belajarlah jati diri koperasi. Kenapa ini saya balik dari yang terakhir? Karena Anda lahirnya sungsang. Tapi masih bisa, saya masih berharap ada yang muncul. Tapi bukan yang tempelan ya. Tempelan itu maksudnya koperasi, udah ada lah. Jadi KNP. Bukan itu, tapi yang berangkat dari nol, terus kemudian bisa, sehingga nanti kemakmuran itu akan tercapai bersama-sama. Kalau koperasinya memang betul-betul dijalankan dengan baik dan benar. Good cooperative governance. Itu bisa memakmurkan rakyat. Tapi kelek dipek dewe ya kasih tahu makmur itu ya. Teman-teman gitu, teman-temanku semuanya se-Jawa Timur mungkin. Karena saya dialeknya pakai Jawa Timuran. Sing Sumatera mungkin gak ngerti. Jawa Timuran, jadi bisa diterima dengan baik. Nanti next time monggo kalau mau banyak diskusi dan belajar dengan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Untari. Diskusi dan dialog yang luar biasa. Memang beliau ini memang ahlinya koperasi, mantan ketua umum Dekopin, bukan hanya tingkat daerah, dan memang sudah jadi ketua Dekopin ngurusi koperasi se-Indonesia. Beliau sangat membuka diri bagi Koperasi Merah Putih untuk terus meningkatkan skill SDM-nya sehingga bisa tercapai apa yang diharapkan oleh Pak Presiden menjadi Koperasi Merah Putih yang sesungguhnya. Terima kasih Mbak Untari di pertemuan di Posko Berdialog kali ini. Mudah-mudahan menjadi literasi yang bagus
untuk peningkatan pengetahuan bagi masyarakat, wabil khusus kepada para pengurus Mas basah. Aib, sebarkan ini terutama kepada teman-teman KLP supaya mereka memiliki penguatan. Kuntari akan ikut jagain di semuanya ya. Terima kasih Mbak Untari sudah membuka pintu yang seluas-luasnya. Saya kira pemikiran yang optimis harus dibangun dengan rasa optimisme yang tinggi juga, tapi juga dibarengi dengan implementasi yang baik juga. Terima kasih sahabat Posko, terima kasih juga Mbak Untari atas dialog kita pada kali ini. Kita akan kembali di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.